Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan nikmat, rahmat dan taufiknya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok ekonomi sumber daya alam. Nama saya Saidi Nafri dan beserta dengan teman saya yaitu Hafiz Jikri Simangunsong dan Herintoni Sianturi. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kami yang berjudul pembahasannya yaitu konsep dasar pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan di topik awal yaitu konsep dasar pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam haruslah dengan cermat dan hati-hati. Konsep pengelolaan sumber daya alam secara umum diorientasikan pada hubungan yang saling terkait dan seimbang antara kebutuhan hidup manusia dan sumber daya alam, sehingga kelestarian kualitas lingkungan, kelestarian hasil, dan pemanfaatan sumber daya alam tetap terjamin. Pada dasarnya sumber daya alam bersifat serbaguna, sehingga pemanfaatannya tidak terbatas pada satu hal saja. Dengan demikian, diperlukan pengaturan, pengelolaan, dan pelestarian untuk saat ini dan masa mendatang yang dapat menentukan pemanfaatan sumber daya alam yang terbaik. Misalnya, sungai sebagai alur transportasi air, tempat untuk pembangkit listrik, sumber air minum masyarakat perkotaan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan di pembahasan pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan karakteristiknya, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Yang pertama itu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. Yang pertama itu tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Oleh karena itu, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya yang pertama bahan makanan, yang kedua bahan bangunan, yang ketiga bahan bakar sebagai obat, dan juga ada sebagai pupuk atau kompos. Yang selanjutnya itu sumber daya alam ada juga pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencarian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Yang ketiga, hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau dan kuda, atau sebagai sumber bahan pangan seperti unggas dan sapi. Yang kedua yaitu penggolongannya sumber daya alam non hayati. Ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya itu seperti air, angin, dan sinar matahari. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Yang kedua yaitu angin.
Pada akhirnya menggunakan minyak bumi, batu bara, dan berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin. Selanjutnya itu tanah. Tanah adalah komponen penyusun permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Hasil tambang. Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi maupun sebagai perhiasan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas prinsip dan upaya melestarikan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, prinsip dari toleransi. Sumber daya alam hayati terdapat di alam sangat banyak jenisnya. Setiap jenis dibatasi oleh nilai toleransi terhadap faktor lingkungannya, baik secara geografis maupun ekologis. Apabila faktor lingkungan yang ekstrim belum terlampaui, diharapkan sumber daya alam hayati dapat diperbarui atau memperbarui diri. Namun dapat terjadi berbagai faktor lingkungan yang dilakukan manusia melampaui daya toleransi sumber daya alam, yang mengakibatkan produksi menurun bahkan mungkin akan punah. Selanjutnya yang kedua, prinsip optimum. Sumber daya alam hayati dengan berbagai jenis yang ada menunjukkan tidak ada satu jenis sumber daya alam hayati manapun yang dapat berkembang dalam suatu lingkungan yang optimum bagi semua faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Manusia cenderung mengubah lingkungan hidup suatu sumber daya alam hayati ke arah optimasi suatu faktor lingkungan tertentu guna memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan akibat buruk jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip faktor pengontrol. Sumber daya alam hayati dapat membedakan pengaruh berbagai faktor lingkungan, tetapi seringkali terdapat suatu faktor di lingkungan tertentu yang memiliki daya pengontrol. Faktor pengontrol ini bekerja baik melalui ukurannya yang terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Selanjutnya, prinsip ketanpabalikan. Pada umumnya sumber daya alam hayati dapat memperbarui diri, tetapi beberapa sumber daya alam hayati tidak dapat memperbarui diri karena proses fisik dan biologis pada suatu ekosistem yang sudah tidak dapat berlangsung, yang mengakibatkan kerusakan atau punahnya sumber daya alam hayati itu. Yang terakhir, prinsip pembudidayaan. Manusia telah membudidayakan sumber daya alam hayati untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang terus-menerus dijaga dan dipelihara. Membudidayakan sumber daya alam hayati selain memberikan manfaat juga menuntut tanggung jawab manusia melalui peradaban, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Manusia membudidayakan dirinya dengan cara mempersiapkan dan menyediakan bentuk dan alat perlindungan terhadap lingkungan.